Melihat Lu Piao berlari dengan panik, Du Ze juga jadi ikutan gugup hingga spontan melepaskan 3 baut panah ke arah domba itu. Us, 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 3 baut panah melesat dari busurnya. Domba bercula itu adalah makhluk yang dirasuki iblis dan kondisinya belum terluka sehingga reaksi domba bercula masih sangat cepat. Ketika merasakan ada 3 baut panah ditembakkan ke arahnya, dengan refleksnya yang cepat, dia berkelit dan membuat beberapa lompatan sehingga ketiga baut panah itu luput mengenainya. Apa? Meleset. Lu Piao bingung saat melihat kula domba mulai mendekat padanya. Dia berpikir mengapa Nili dan Du Ze sampai membuat kesalahan seperti ini, dia hampir menangis di dalam hatinya. Lu Piao mulai beranggapan bahwa dia telah salah dalam memilih teman. Jika kula runcing itu menancap padanya, itu pasti akan langsung bisa membuat pantatnya merekah. Ketika Du Ze melihat domba bercula berhasil menghindari baut panahnya, dan melanjutkan serangannya ke Lu Piao, membuat tangan Du Ze berkeringat. Jika dia masih mencoba memasang baut panah lain ke busur pasti dia akan terlambat. Akhirnya dia hanya bisa membayangkan adegan pantat Lu Piao dihujam oleh kula domba bertanduk itu. Nili, apa yang harus kita lakukan? Du Ze segera diam dan menghentikan ucapannya. Dia takut mengganggu Nili. Nili ambil posisi setengah berjongkok. Lengan kirinya diluruskan dengan crossbow di atas lengan kirinya. Tangan kanannya menggenggam pelatuk. Matanya terpaku pada pemandangan itu dan crossbow-nya begitu stabil seolah-olah ditempatkan pada sebuah dudukan. Du Ze memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Nili belum menembakkan baut, tapi Du Ze punya firasat bahwa baut itu pasti akan mengenai domba bercula. Nili, pada saat ini, seperti seekor citah yang berjongkok di semak-semak, menunggu mangsanya. Dia melepaskan aura yang menakjubkan. Meskipun fisik Nili tergolong lemah dan dia bahkan belum menjadi petarung peringkat perunggu, tapi pengalamannya yang kaya dari kehidupan sebelumnya masih ada. Pengalaman itu terakumulasi dari setiap pertempuran berdarah yang pernah Nili lalui. Beberapa di antaranya bahkan nyaris mengalami kematian. Tidak peduli senjata jenis apa, baik itu pedang, busur, atau bahkan sepotong logam. Di tangan Nili, item itu semua akan menjadi senjata mematikan. Meskipun Nili belum menjadi petarung peringkat perunggu, dia memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh peringkat perunggu atau bahkan petarung peringkat perak. Daerah sekitarnya tampaknya hanya dimiliki satu orang di sana. Tatapan Nili di mata Du Ze seperti elang yang menunggu untuk menangkap mangsanya. Pipi lembut, perawakan yang tegas serta gestur tubuh Nili yang sedikit signifikan, akan memberi orang lain kesan, danau tanpa kedalaman. Us. Nili menarik pelatuknya dan panah pun melesat. Baut yang tersisa berubah menjadi cahaya keperakan dan dengan anggun terbang dengan cepat. Sudut yang ditargetkan Nili berada di titik buta dari pandangan domba bercula. Itu tepat sasaran. Melihat baut itu melesat, hati Du Ze terkejut. Nili memberinya perasaan aneh. Seolah-olah dia adalah seorang penembak veteran. Domba bercula tidak berhasil menghindar tepat waktu. Sep. Baut pun menancap di kaki belakang domba bercula itu. Gedebuk. Domba bercula tersungkur ke tanah sambil mengerang, mendarat tepat di depan Lu Piao mengakibatkan debu berterbangan di sekelilingnya. Lu Piao tampak terengah-engah. Dia sangat gugup. Ketika dia melihat domba bercula mengerang tanpa henti, mau tak mau ia berpikir, ya Tuhan, ini terlalu menegangkan. Syukurlah, pantatku selamat. Andai kata tembakan Nili sedikit lebih lambat, dia pasti sudah terkena sundulan domba bercula itu. Jika baut yang dipakai adalah baut panah biasa, luka semacam ini bahkan tidak akan mempengaruhi domba bercula yang dirasuki iblis itu dan pasti akan bangkit kembali. Namun, baut yang mereka gunakan bukanlah baut biasa. Baut itu telah dilumuri dengan racun racikan dari gulma hitam dan rumput suisia. Racikan ini mesti jadi senjata ampuh untuk menghadapi hewan buas domba bercula. Racun itu dengan cepat masuk ke pembuluh darah dan mencapai jantung domba bercula. Tak lama kemudian, suara rangan domba bercula jadi kayak rintihan. Sangat cepat, Du Ze terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa racikan yang diramu Nili akan memiliki efek yang begitu cepat. Setelah beberapa saat, domba yang kuat itu benar-benar kehilangan perlawanannya. Lu Piao juga terkejut. Dia sepenuhnya memahami kekuatan domba-domba ini, yang merupakan kekuatan gabungan dari dua pejuang peringkat perunggu. Biasanya dibutuhkan waktu yang lama untuk mengalahkan satu ekor saja, tetapi domba bercula ini dikalahkan hanya dengan baut kecil. Ini terlalu mendebarkan. Setiap kali Lu Piao memikirkan adegan sebelumnya, itu akan membawa kembali rasa takut yang masih ada di dalam dirinya. Jika kamu tidak lari, domba bercula itu tidak bakal jadi ancaman bagimu. Nili samar-samar tertawa. Oke, gumam Lu Piao, dengan wajahnya memerah. Memang dia yang bertindak tidak sesuai rencana, dan langsung panik ketika melihat domba bercula menyerbu ke arahnya. Melihat domba bercula yang jatuh, Lu Piao merasa seolah-olah masih hidup dalam mimpi. Karisma dan aksi Nili dari awal tadi sampai sekarang begitu membekas dalam pikiran Lu Piao, menimbulkan kekaguman yang mendalam. Sejak ia masih muda, ini adalah pertama kalinya Lu Piao benar-benar mengagumi seseorang. Keterampilan menembak Nili sudah di tingkat master. Bahkan jika orang biasa berlatih selama 10 tahun, dia tetap tidak akan bisa mencapai level Nili. Cepat kuliti. Kita tidak butuh apapun dari domba ini selain kula, bulu di leher, kristal iblis, dan roh iblis. Nili cepat memerintahkan. Kristal iblis dan roh iblis domba bercula terletak di area otak. Kristal iblis adalah kristal seukuran ibu jari dan sebagian besar hewan iblis memiliki kristal iblis. Adapun roh iblis, hanya satu atau dua yang akan muncul dalam puluhan ribu domba bertanduk. Bentuk roh iblis itu seperti nyala lilin. Domba bercula yang memiliki roh iblis umumnya akan lebih kuat daripada domba bercula lainnya. Domba bercula berada di level yang relatif rendah, karena hanya hewan iblis peringkat perunggu bintang 1. Harga item yang didapat dari badan mereka pun relatif murah. Sepasang kula bisa dijual seharga 5 koin roh iblis, bulu di lehernya bisa dijual seharga 3 koin roh iblis. Adapun kristal iblis, itu bisa dijual seharga 5 koin roh iblis. Jika dikalkulasikan, bahkan jika tidak terdapat roh iblis di dalamnya, itu seharga 13 koin roh iblis.
Mereka hanya membutuhkan waktu paling lama 5 menit untuk membunuh seekor domba bercula. Jika hanya butuh waktu selama ini, bukankah mereka bertiga akan mendapatkan ribuan koin roh iblis dalam satu hari? Du Ze mau tak mau jadi bersemangat. Klannya sangat miskin dan pendapatan mereka hanya 2.000 hingga 3.000 koin roh iblis setiap tahunnya. Untuk mengizinkannya memasuki sekolah anggrek suci, keluarga Du Ze harus meminjam banyak uang dari kerabat dan teman. Du Ze adalah harapan klan mereka. Jika dia berburu domba bercula bersama Nili, dia akan mampu membayar biaya sekolahnya sendiri di masa depan. Nili tersenyum dan berkata, kita harus sedikit lebih cepat. Tidak akan ada istirahat malam ini. Siap, Du Ze menjawab dengan penuh semangat. Meskipun mereka belum memasuki peringkat perunggu bintang 1, tubuh mereka sangat kuat. Begadang semalaman bukanlah apa-apa. Lu Piao tidak bisa menahan tangis karena kedua temannya ini hanyalah orang yang kikir. Mereka rela meninggalkan istirahat demi uang. Meskipun dia sedih, tapi dia tidak punya pilihan. Siapa yang memintanya naik kapal bajak laut ini? Mereka bertiga bekerja sama dan terus berburu domba bercula. Setelah membunuh puluhan dari domba itu, Lu Piao akan mengangkut item-item itu untuk dijual. Dalam waktu satu malam saja, kelompok Nili telah berburu total sekitar 120 domba bercula, dan terjual sekitar 1.200 koin roh iblis. Membaginya secara merata, mereka masing-masing menerima sekitar 400 koin roh iblis. Jumlah uang ini sangat luar biasa bagi seseorang yang belum memasuki peringkat perunggu bintang 1. Bahkan untuk petarung peringkat perunggu, mendapatkan 20 hingga 30 koin roh iblis sehari sudah dianggap banyak. 7 hari berturut-turut mereka habiskan untuk menghadiri pelajaran di siang hari, sementara di malam hari mereka bertiga akan datang ke tempat latihan untuk membunuh domba bercula. Uang mereka sekarang telah mencapai lebih dari 10.000 koin roh iblis, yang dapat dianggap sebagai kekayaan yang sangat besar bagi mereka. Para siswa di sekolah anggrek suci semuanya bertanya-tanya mengapa jumlah domba bercula di tempat pelatihan tiba-tiba menurun. Di masa lalu, mereka hanya akan berjalan-jalan dengan santai dan dengan mudah menemukan kawanan domba bercula. Namun, sekarang seseorang harus mencari-cari beberapa lama untuk menemukannya. Mungkinkah ada binatang buas seperti harimau yang datang dan memangsa domba bercula ini? Sekolah anggrek suci bahkan secara khusus mengirim instruktur untuk menyelidiki penyebabnya, tetapi tidak menemukan apapun. Pada malam ke-8 berturut-turut, kelompok Nili yang terdiri dari 3 orang ini berada dalam perburuan gelap domba bercula. Langit sudah gelap dan ini sudah tengah malam. Lu Piao menguap dan berkata, Nili, aku tidak tahan lagi. Aku ingin tidur sebentar di atas pohon. 7 hari berturut-turut berburu domba bercula tanpa henti menyebabkan dia sangat lelah sehingga dia tidak sanggup melanjutkan lagi. Tidak hanya Lu Piao, bahkan Du Ze pun tidak tahan juga. Nili, aku juga harus tidur dulu, kata Du Ze. Kelopak matanya sedang berjuang untuk tetap terjaga selama 7 hari penuh. Bahkan seorang pria baja tidak akan mampu menanggungnya. Kalian istirahat saja dulu. Kita akan melanjutkan perburuan besok malam. Aku punya rencana lain, kata Nili. Dia telah mengumpulkan lebih dari 16.000 koin roh iblis. Ini adalah sumber emas pertama mereka. Dengan itu, mereka bisa melakukan banyak hal. Tidak perlu lagi berburu domba bercula. Lu Piao dan Du Ze pun memanjat pohon yang menjulang tinggi, berbaring di dahan dan langsung tertidur. Kedua wajah kekanak-kanakan mereka penuh kelelahan. Meskipun mereka berdua termasuk tipe petarung, pada akhirnya mereka masih 2 remaja. Nili melesat melewati hutan. Rembulan bundar tergantung di langit. Suara berbagai serangga akan terdengar dari waktu ke waktu, menyebabkan daerah sekitarnya menjadi semakin sunyi. Tidak ada binatang iblis berukuran besar di sekitarnya, jadi ini sangat aman. Tiba-tiba, Nili mendengar suara mencurigakan dari rimbunan hutan yang agak jauh. Sepertinya ada orang lain di sini. Siapa yang masih berada di tempat latihan saat ini? Alis Nilai mengerutkan kening dan berlari ke arah asal suara. Dia mengendap-endap di hutan sambil melihat ke lapangan yang diterangi cahaya bulan. Bermodalkan cahaya bulan untuk mengintai, dia melihat sosok ramping dan langsing berdiri di tengah cahaya bulan. Dia memiliki rambut sebahu, mengenakan jaket kulit, dan memancarkan cahaya biru samar. Ini adalah aura kekuatan jiwa. Meskipun belum melangkah ke peringkat perunggu, mestinya itu segera memasuki peringkat perunggu. Menggunakan cahaya dari kekuatan jiwa, pandangan Nilai tertuju ke wajahnya. Matanya terpejam, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan alisnya yang ramping. Dia memiliki kulit putih tanpa cacat, bercahaya merah muda yang sehat, dan bibir yang kaya dan halus. Dia dan Ye Ziyun memiliki 2 jenis kecantikan yang berbeda. Ye Ziyun memiliki keanggunan yang sunyi, seperti bunga ungu yang indah. Sementara dia menawan, dengan tampilan menggoda dan glamor, seperti mawar dengan duri. Xiao Ning, aku tidak mengira itu dia, kata Nili, sedikit terkejut sejenak. Xiao Ning bekerja lebih keras dari yang dia bayangkan. Gadis ini masih melatih kekuatan jiwanya saat malam begini. Nili memperkirakan bahwa Xiao Ning akan segera masuk ke peringkat perunggu. Mengingat pada kehidupan sebelumnya, ketika Xiao Ning memasuki peringkat perunggu bintang 1, dia jatuh sakit selama lebih dari 2 tahun dan kultivasinya banyak mengalami kemunduran. Meskipun dia harus melatih kembali dirinya dari awal, tersiar kabar bahwa sejak saat itu dia terus menahan rasa sakit. Meskipun dia sakit, di mata orang lain, dia seperti bintang yang mempesona. Dia adalah wanita yang kuat. Berpikir tentang mengapa Xiao Ning berlatih di sini di tengah malam, Nili tiba-tiba paham. Meskipun Xiao Ning bekerja sangat keras, pada kenyataannya gadis itu memperlakukan hidupnya sebagai lelucon. Setelah berpikir beberapa saat, Nili akhirnya berjalan menghampiri Xiao Ning. Siapa? Xiao Ning tiba-tiba membuka matanya, dan berteriak lemah, sambil mengambil belati pendek. Dia dengan hati-hati menatap Nili. Ekspresi wajahnya sangat dingin. Melalui cahaya bulan, mata yang sangat waspada itu memiliki pesona yang tak terlukiskan di dalamnya. Meskipun Xiao Ning baru berusia 13 tahun, saat ini dia pasti dapat dianggap sebagai remaja yang cantik. Area dada depan jaket kulit sedikit menonjol. Pada usia ini, dia pasti bisa bangga akan hal itu. Ini aku, Nili, kata Nili.
Meskipun dia belum pernah berbincang dengan Xiao Ninger, mereka masih bisa dianggap teman sekelas dan agak akrab satu sama lain. Xiao Ning meletakkan belati pendeknya, tapi masih tetap waspada saat dia melihat Nili dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Nili samar-samar tersenyum, kamu sendiri sedang melakukan apa di sini? Aku di sini untuk melatih kekuatan jiwaku, kata Xiao Ning, sambil menatap Nili melalui cahaya bulan. Alis Nili tajam. Dia memiliki sedikit ketampanan, tidak seperti beberapa orang yang terlihat menakutkan dari pandangan pertama. Nili mengangkat bahu dan berkata, aku hanya nongkrong di sini.